Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julianus Larosa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik uji kinerja di SMA Negeri 1 Gunung Stoli, Idanoi, dengan materi pokok pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Materi ini dipelajari di kelas 11 IPS 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, pertemuan kali ini kita akan belajar seperti biasanya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka Bapak dulu mengingatkan Anda apakah di sekitar Anda itu tempat duduk Anda itu sudah bagus, sudah benar. Kemudian kaki baju diperhatikan, dan kalau ada sampah diambil dan dibuang. Coba diperiksa dulu. Kalau sudah, maka sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kira-kira ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan nanti ke depan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami terakhir dan ini bersyukur mengenai Tuhan yang kami bersingkat tidak berkenan. Amin. Amin. Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Natalius Larosa, Direktur Harian IGEA. Deswanto, hadir semua? Hadir, Pak. Baik, demikian saja. Kalau hadir semua berarti kita semua ikut pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita, maka ada tes bikin yang Bapak praktekkan dan Anda hanya mendengarkan kemudian melakukan prakteknya. Paham semuanya? Paham, Pak. Jadi dengarkan apa-apa dari saya.
dengarkan apa-apa dari saya. Apa yang saya sebutkan berarti itu yang Anda lakukan. Perhatikan, botak. Anda tidak bersuara, Anda hanya melakukan gerakannya. Batik, batuk, botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, botak, batuk, batik. Berikan tepuk tangan. Oke, tentunya minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pertumbuhan ekonomi. Tentunya tidak kalah materi kita hari ini masih seputar dengan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira di antara Anda ada yang masih ingat apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi? Coba angkat tangannya. Coba. Ada? Oke, silakan berdiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa dalam suatu negara. Iya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Nah, itulah materi-materi minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar masih seputar itu. Nah, sebelumnya kita akan melihat kompetensi dasar kita. Yang pertama di sini adalah menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Nah, kira-kira apa indikator yang perlu kita capai? Yang pertama adalah, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah Memahami pengertian pertumbuhan ekonomi. yang kedua, Menjelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. yang ketiga, Memahami pengertian pembangunan ekonomi. yang keempat, Memahami perencanaan pembangunan ekonomi. dan yang terakhir adalah Yang mengaruhi pembangunan ekonomi. Dan pembangunan ekonomi serta ya, benar sekali. Itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah apa kira-kira tujuannya? Coba kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengidentifikasikan konsep pertumbuhan ekonomi. dua, Mampu mengidentifikasikan konsep pembangunan ekonomi. tiga, Mampu menjelaskan faktor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. empat, Juga mampu mengidentifikasikan temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya, apakah mampu kita mengimplementasikan atau kita melakukan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda sudah tahu semua bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu melakukan ataupun mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Nah, kita lihat materi kita adalah pertumbuhan ekonomi. Perhatikan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu negara. Lalu kita lihat dari mana kita mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkat. Kita lihat di sini, ya. Perkembangan perekonomian suatu negara dapat kita lihat dari kenaikan PDB atau PNB suatu negara. Apa itu PDB? Oke, Ratna? Ya, benar sekali. PDB itu adalah produk domestik bruto, sedangkan PNB adalah produk nasional bruto. Oke, nah perhatikan. Di sini adalah merupakan
suatu negara. Di sini ada ya rumusnya PDB T dikurang PDB T dikurang 1 ya dikali 100. Itu dia ya. Lalu di bawah ini ada keterangannya. Yang mana keterangannya itu R itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian T dikurang 1 itu adalah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Perhatikan itu. Kemudian T itu adalah pertumbuhan ekonomi tahun ini atau tahun berjalan. Kemudian PDB tahun ini atau produk domestik bruto tahun sedang berjalan. Nah, itu dia rumus yang kita pakai dalam menentukan atau melihat kenaikan PDB dan PIB suatu negara. Kemudian pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Selanjutnya, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah apa itu sumber daya manusia? Benar sekali. Kemudian yang kedua, faktor berikutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya itu seperti apa dia? Bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelola. Nah, itu dia. Kemudian apa faktor yang ketiga? Yaitu adalah indeks. Apa itu indeks? Ya, indeks itu adalah suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak punya video pembelajaran dan dalam video ini nanti Anda lihat, kemudian Anda dengarkan, dan kalau ada nanti yang masih belum jelas boleh ditanya. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% secara tahunan atau year-on-year. Bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh 3,72%. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Wiwono menyampaikan, perekonomian Indonesia gugur berdasarkan besaran pada kuartal kedua 2022 atas dasar harga berlaku mencapai Rp4.919,9 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp2.923,7 triliun. Secara tahunan kinerja ekonomi bulan kedua 2022 sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi, karena dalam konferensi pers Jumat 5 Agustus 2022. BPS mencatat dengan perbaikan mobilitas, beberapa sektor tumbuh tinggi, seperti transportasi dan pergudangan yang naik 21,27% year-on-year, serta akomodasi makan dan minum 9,76% year-on-year. Selain itu, beberapa sektor utama juga mengalami pertumbuhan moderat, yaitu pada sektor industri 4,01%, perdagangan 4,42%, dan pertanian 1,37%. Adapun, secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didorong oleh harga komoditas seperti batu bara. Alhasil, Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan 15,55 miliar US dollar atau 230,85 triliun rupiah pada kuartal kedua 2022. BPS mencatat kondisi pertumbuhan Indonesia di atas negara-negara besar, misalnya China yang pada kuartal kedua 2022 tumbuh 0,4% year-on-year. Pada periode yang sama, Amerika Serikat tumbuh 1,4% year-on-year. Secara umum, mitra-dagang tetap tumbuh meski melambat, kecuali Vietnam yang kuartal kedua tumbuh 7,7% dan
Hanya saja video pembelajaran ini kira-kira di antara Anda masih ada yang bertanya tentang video tersebut. Coba berikan tanggapannya, mana tahu ada yang dipertanyakan. Ada? Kalau tidak ada berarti Bapak akan bertanya balik ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui video pembelajaran itu? Ada yang bisa? Nah, coba sebutkan, silakan berdiri. Pertama, sumber daya manusia. Ya, Kedua, sumber daya alam. ya, ya. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kawanannya. Yang melalui video pembelajaran ini ada 3 pengaruh terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Yang mana tadi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan Oke, untuk itu silakan bentuk kelompok. Tolong mencari ya. Kelompok linear. Dan kelompok terakhir adalah kelompok melatih. Nih. Oke, perhatikan, Bapak sudah bagikan LKPD itu, artinya Anda melihat apa kira-kira kasus yang dibahas dalam LKPD tersebut. Kemudian kalau ada, maka apa kira-kira yang perlu Anda lakukan? Ya, apa alat dan bahan yang Anda gunakan? Paham semuanya? Paham semua? Oke, silakan dikerjakan. Juta. Betul. Evans. Langsung mereka ya. Bisa mereka melakukan seperti ini. Ya, sudah bagus. Sudah ada gambarannya ini. Ya. Di kelompok ini ada kendala tidak? Tidak ya? Ya, oke. Di sini ada. Oke. Silahkan kita ganti lagi. Nah, ini. Oke. Di sini ada kendala. Berarti nanti ya, kelompok yang akan tampil duluan adalah kelompok ini, dari kelompok ini, dan kelompok ini. Jadi kita dengarkan bersama-sama hasil presentasi dari kelompok cahaya. Ya, kelompok cahaya, silakan kelompok cahaya. Ya, dan kelompok yang lain dengarkan kira-kira nanti dalam penjelasan mereka itu muncul pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, silakan.
kita yaitu dari kelompok yang pertama yaitu apa yang mendominasi naiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Yang mendominasikan naiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yaitu dimulai dari industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdagangan, etc. lainnya. Jika ada pertanyaan lagi, bisa Baik, ada pertanyaan lagi? tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok Cahaya. Silakan kembali ke belakang. Oke, selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok milenial. Oke, silakan ditampilkan hasil kerjanya seperti apa dia. Ya, kita dengarkan kelompok milenial. Oke, silakan kelompok milenial. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok milenial, mengenai pertumbuhan ekonomi dari salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan. Seperti yang dapat kita lihat di grafik di atas, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,48%. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5,1%. Dapat kita lihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang dimana mencapai 8,03%. Hal ini disebabkan oleh sumber daya alam yang cukup memadai, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terletak. Faktor yang menyebabkan penurunan ini yaitu karena masalah produktivitas yang disebabkan oleh wabah virus corona, yang menyebabkan menurunnya transformasi struktural dan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi lebih dari 30%. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan kita saksikan hasil kelompok Melati. Silakan. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dalam menyajikan hasil diskusi kami mengenai laju pertumbuhan perekonomian di salah satu wilayah negara Indonesia, yaitu wilayah di Kabupaten Nias. Berdasarkan data perekonomian di Kabupaten Nias mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,89%. Di tahun 2012 mencapai 6,45%. Di tahun 2013 pertumbuhan perekonomian mencapai 6,35%, dan di tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,47%. Pada tahun 2011 angka perekonomian tertinggi mencapai 6,87%, dan yang paling terendah pada tahun 2014 sebesar 5,55%. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, apa yang menyebabkan laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Nias mengalami peningkatan? teman-teman, pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Pak. Baik, saya jawab dari kelompok saya. Penyebab laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias mengalami pelambatan itu dikarenakan saat belum terwujudnya hasil alam seperti hasil pertanian, hasil usaha dan hasil pertanian. Dua, kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk mengelola hasil alam. Silakan, masih ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, maka berikan waktu. Dan ya, terakhir kita dengarkan hasil kelompok dari normal. Ya, silakan kelompoknya normal untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami
hingga tahun 2021, pemerintah berhasil mengoptimalkan program pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,51%. Program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini adalah bagian yang dibutuhkan oleh pekerja sehingga siap bersiaga dalam pencarian lapangan kerja. Demikian hasil presentasi kami. Cara apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan ekonomi yang inklusif? Baik, terima kasih pertanyaannya. Dan pertanyaannya akan dijawab oleh Ini memang punya pertanyaan dari Indonesia. Yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan inklusif yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, peningkatan kualitas perencanaan keuangan BUMN, ketiga, peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan dan monitoring investasi pemerintah, keempat, optimalisasi pengelolaan aset kredit dan kelima, peningkatan pelayanan kewilayahan, yang keenam, optimalisasi pengurusan kehidupan negara, yang ketujuh, peningkatan pelayanan negara. Apakah Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita berikan aplaus untuk kelompok yang normal. Silakan. Oke, jadi setiap kelompok telah mempresentasikan hasil kelompoknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya, ya, di dalam pembelajaran kita hari ini, ya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan daripada materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas bersama-sama. Ada? Silakan, Nak. Bagaimana itu kesimpulannya? Kami bisa mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa pada suatu negara. Perkembangan perekonomian suatu negara dapat kita lihat dari kenaikan PIB, produk domestik bruto, dan PIB, produk nasional bruto. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ilmu pengetahuan. Iya, mari kita berikan aplaus bersama-sama. Ya, itulah kesimpulan ataupun hasil materi pembelajaran kita hari ini. Nah, tentunya di dalam pembelajaran atau seputar pembelajaran yang kita pelajari hari ini, kira-kira ada kendala yang Anda temukan atau ada masalah yang Anda hadapi selama proses pembelajaran ini? Ada yang bisa? Iya, silakan Dewi, silakan Nak. Apa kira-kira kendala? Di dalam mempelajari laju pertumbuhan ekonomi ini, tentunya ada kendala dan ada hal yang membuat kami senang untuk mempelajarinya. Kendala yang kami hadapi selama proses pembelajaran mengenai materi laju pertumbuhan ekonomi ini, yaitu dalam hal menghitung serta dalam pembuatan grafik. Tentunya kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Namun di sisi lain, kami sangat senang dalam belajar dan senang akan diskusi kelompok bersama, di mana kelompok ini, satu kelompok diskusi tersebut kami bisa menjalin kerjasama antar sesama teman dan bisa saling bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, serta menjalin kekompakan. Dan laju pertumbuhan ekonomi dalam negara pada suatu daerah kami bisa mengetahui apakah daerah dalam suatu negara tersebut berkembang atau tidak. Kami harus tetap belajar juga daripada tidak pernah belajar, karena pada hakikatnya belajar adalah belajar dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Iya, berikan aplaus untuk. Ya, berarti seputar dengan materi pembelajaran kita hari ini ada banyak kendala yang kita hadapi
kita coba, maka kita bisa. Nah, yang mana bahwa ya dalam materi pembelajaran kita hari ini kita menggunakan lebih banyak waktu karena kita menghitung ya jumlah pendapatan suatu negara. Bagaimana itu PDB-nya dan bagaimana itu PDB suatu negara. Baik, terima kasih telah mengambil bagian. Maka Bapak memberikan sebuah pertanyaan dan pertanyaan ini akan dijawab di rumah. Ya, kemudian minggu depan kita akan bahas bersama. Ya. Ya. Yang dirusak. Oke. Kalau begitu silakan dikumpulkan kembali hasil EKTD-nya untuk diserahkan kepada saya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, demikian saja hasil pembelajaran kita hari ini. Maka sebelum kita sudahi, alangkah baiknya kita kembali berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kira-kira ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya kan, Andrea? Dengan kita berdoa. Tolong kami yang kasih kami bisa menghasilkan dunia dalam singkat dan jauh dari kebenaran. Amin. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Maka ditunggu les berikutnya. Selamat siang. Siang, Pak.